mati lu. Mati apaan nih gitu kan. Terus dia bilang, berhenti nggak lu? Berarti gue dikalungin nih gitu kan. Kalungin senjata. Kalau ada trauma masih, ya memang ada. Di jam malam di sekitar jam 8, 9, 10, saya itu selalu waspada. Jadi driver online itu resikonya besar sekali dan terbukti bisa jadi sasaran empuk tindak kejahatan. Taksi online itu seolah-olah bisa dengan mudahnya dibegal. Perampokan terhadap sopir taksi online lagi-lagi terjadi. Baru-baru ini, seorang sopir taksi online perempuan jadi korbannya. Meski selamat, korban mengalami luka-luka setelah melakukan perlawanan terhadap para perampok. Mengapa kasus perampokan terhadap sopir taksi online masih terus terjadi? Dan bagaimana mengatasi kejahatan ini? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Hampir sebulan, Gavelyn Trise hanya menghabiskan waktunya di rumah. Akibat perampokan yang menimpanya, sopir taksi online asal Jakarta Barat ini tak bisa bekerja lagi lantaran mobilnya dijadikan barang bukti di Polres Cianjur. Padahal, ibu dua anak ini tulang punggung keluarga. Saya single mom, emang harus berjuang sendiri. Saya harus cari uang gitu. Kalau saya nggak kerja, saya susah, nggak ada yang bantu. Saya mikir gitu. Aku juga nggak mau minta gitu loh. Selama badan saya masih bergerak atau apa, saya harus kerja. Perampokan yang dialami perempuan 45 tahun ini terjadi pada 21 Juli lalu, sekitar jam 2 dini hari. Pelaku merupakan penumpangnya yang berusia remaja. Pada saat itu, anggota kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi keributan di Jalan Raya Cibeber, Cianjur. Kemudian anggota menuju ke TKP, didapati ada satu mobil yang berwarna hitam. Kemudian dari hasil pemantauan pada saat itu di lapangan, ternyata salah satu wanita menjadi korban dan dua wanita adalah pelaku perampokan taksi online tersebut. Perampokan bermula saat korban menerima orderan dari dua pelaku di wilayah Caringin, Kabupaten Bogor. Sekitar jam 11 malam, tujuannya ke Cibeber, Cianjur yang berjarak 71 km. Di tengah perjalanan, korban menawarkan mematikan aplikasi. Kedua pelaku setuju, perjalanan dilanjutkan secara offline. Sekira jam 2 dini hari mereka tiba di lokasi tujuan. Tapi pelaku protes dengan alasan salah lokasi. Lalu dengan alasan untuk menunggu orang tua mereka yang akan datang menjemput, pelaku meminta korban menepikan mobil di tempat sepi dan gelap. Saya kalau laki-laki kemungkinan nggak ambil kalau jauh. Terus karena perempuan aku lihat anak ABG gitu. Terus dua orang, ya udah deh saya ambil. Dia minta berhentinya tuh di jalanan itu masih mati lampu tadinya tuh. Sepi dan gelap. Sepi dan gelap. Dan aku ngeliat kanan kiri tuh nggak ada rumah gitu. Apa nih? Mana rumahnya? Gangnya mana? Gang rumah bapakmu mana? Korban mulai curiga, apalagi pelaku tak kunjung membayar ongkos taksi Rp325.000. Cekcok pun terjadi. Korban segera mengarahkan mobil ke kantor Polsek Cibeber. Namun baru beberapa menit berjalan, pelaku mengancam dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Korban pun seketika melawan. Sekitar berapa ratus meter lagi, Polsek itu, tiba-tiba dia langsung mati lu gitu. Saya tuh masih nggak tahu ngapain, mati lu, mati apaan nih gitu kan. Ambil begitu terus dia bilang, berhenti nggak lu? Ini berarti gue dikalungin nih gitu kan. Aku langsung ambil, aku pegang. Kalungin senjata, saya tarik-tarikan, suruh dia pas suruh berhenti, aku makin gasin. Yang satu langsung gini, mati lu, pertama ke perut ya. Dia tusuk, dihitung hampir kurang lebih 10 tusukan.
Gayflin melakukan perlawanan dan berhasil merebut senjata pelaku, lalu keluar mobil sambil berteriak untuk menarik perhatian warga. Dengan bantuan warga, kedua pelaku ditangkap dan diserahkan pada polisi. Korban sempat melawan, kemudian di situ juga ada warga yang istilahnya masih ada di sekitar TKP, sehingga wargalah yang pada saat itu yang ikut membantunya. Kita mengamankan 2 orang pelaku, di mana inisial yang pertama adalah NAM, masih berusia 18 tahun, yang kemudian yang kedua adalah MPD. MPD ini berusia masih di bawah umur 17 tahun. Keduanya diketahui telah merencanakan perbuatannya dan berbagi tugas. MP memesan taksi secara online, sedangkan NA mengeksekusi korban. Memang kedua pelaku ini memiliki niat sejak awal. Dari rumahnya mereka sudah menyiapkan peralatan-peralatan, baik dari senjata yang akan digunakan, kemudian nanti perannya apa saja, itu sudah disiapkan. Saat di kosan, saya dengan teman saya sedang berdua, lalu berdiskusi untuk membegal sebuah mobil. Nah, lalu teman saya memesan Grab di handphonenya. Senjatanya sudah dipersiapkan dari kosan sebelum berangkat. Polisi menjerat NA dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sementara pelaku lainnya yang masih di bawah umur dijerat Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik menerapkan pasal 365 KUHP, di mana ancam hukumannya adalah 12 tahun penjara maksimal. Untuk tersangka anak, ya kita sesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tentunya lebih ringan daripada yang dewasa. Selang 3 hari di Semarang, Jawa Tengah, seorang sopir taksi online dirampok penumpangnya hingga tewas. Pelaku lalu membawa kabur mobil korban. Rekaman CCTV korban yang sempat meminta pertolongan viral di media sosial. Tak lama polisi berhasil meringkus pelaku. Kasus perampokan dan pembunuhan sopir taksi online terus terjadi di berbagai daerah sejak 2017 silam. Rentetan kasus ini memunculkan persoalan tentang keamanan profesi sopir taksi online. Tolong kemudian begal. Ngomong begal kenceng banget tuh si ibu bilangnya begal sampai saya kebangun, terus saya keluar rumah loncat. Awal Agustus kami mendatangi TKP perampokan yang menimpa Gayflin Trise di Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari pusat kota Cianjur kami menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Disinilah Gayflin Trise, sopir taksi online, mengalami perampokan yang dilakukan 2 orang penumpangnya. TKP ini berada di Jalan Raya Cibeber, berjarak sekitar 16 km ke arah selatan dari pusat kota Cianjur. Pada saat kejadian, lokasi di tempat ini sangat sepi. Kami bertemu Helpian, salah seorang warga yang turut menangkap pelaku. Helpian yang tinggal 10 meter dari TKP sedang terlelap saat kejadian. Ia terbangun begitu mendengar suara perempuan minta tolong. Awalnya itu tengah malam, sekitar pukul jam 1 sampai jam 3 lah kurang lebih ya. Lagi tidur, kemudian terdengar suara teriak-teriak ibu-ibu. Teriak apa? Teriak-teriak, begal, tolong. Pertama tolong, udah tolong kemudian begal. Ngomong begal kenceng banget tuh si ibu bilangnya, begal. Sampai akan kebangun? Nah, sampai saya kebangun. Terus saya keluar rumah loncat. Warga lain yang mendengar teriakan Gayflin segera mendatangi TKP. Atas bantuan warga, pelaku dapat ditangkap. Kedua pelaku sempat beberapa kali mencoba kabur, namun warga menangkapnya kembali. Si anaknya itu diambil, digiring ke sini, ditanya-tanya lah. Nggak lama, lari ke arah sana tuh. Mau melarikan diri? Mau melarikan diri. Terus dikejar sama Pemulyadi, dapat, tarik lagi ke sini, terus ditanya-tanya lagi. Kemudian nggak lama lagi, lari lagi ke sana tuh. Mau melarikan diri lagi, mau kabur? Mau kabur lagi, lari. 2 orang itu lari ke sana tuh, ke Jalan Kudunan. Terus sama saya lari, dikejar. Sama saya digini 2 orangnya. Sangkanya begini,
karena cewek jadi nggak ngelawan. Terus masukin ke dalam. Meski di bawah ancaman senjata tajam, Gayflin nekat melawan pelaku. Ia berpikir harus mempertahankan mobilnya hingga tak mempedulikan keselamatannya. Kalau saya ngerasa sudah kayaknya kehidupan saya di ujung tanduk, saya nggak mau mati sendiri. Saya akan tabrakin. Gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata saya bisa rebut itu senjata, mungkin kan dia gemeter juga kan. Gayflin yang sudah 5 tahun menjadi sopir taksi online, selama ini merasa pekerjaan yang dijalaninya cukup aman. Ia tak menyangka bakal menghadapi perampok yang merupakan penumpangnya sendiri. Waktu pertama kali saya ngambil jadi driver online waktu mau melamar, belum tahu kalau resikonya akan pembegalan. Yang aku tahu cuma resikonya macet. Apakah saya bisa dapat untuk bayar cicilan mobil? Gitu kan. Apakah saya dapat lebih? Itu doang sih yang saya tahu. Pertamanya resikonya adalah kemacetan. Perlawanan Gayflin Trise terhadap perampok mengingatkan Ujang Usman pada pengalamannya Agustus tahun lalu. Saat itu sopir taksi online ini mengantar seorang penumpang laki-laki ke Tambun, Bekasi. Begitu sampai tujuan, si penumpang meminta Ujang menunggu sejenak karena akan dijemput temannya. Tapi begitu temannya datang, si penumpang langsung menyerang Ujang. Bukannya menyerah, ia pun melawan. Dari belakang nih kemarin cutter, nah di sini obeng. Lepek tangan saya megang tangan si pelaku ini sama saya jepit di dagu. Terus sampai dia narik. Akhirnya saya gigit jempolnya gitu. Sekencang-kencangnya. Nah itu cutter lepas. Obeng saya rebut, saya keluar dari mobil. Ternyata yang di motor dia standby aja di motor. Yang belakang ini turun nyerang lagi. Nah di situ saya lawan. Saat itu Ujang hanya berpikir harus melawan pelaku. Prinsipnya, kalau dia keserang terus, mental dia down. Kalau saya memilih melawan pelaku, karena prinsip saya wajib harus dilawan. Kalau nggak dilawan, semakin merajalela. Asosiasi Driver Online, organisasi yang menaungi sopir taksi dan ojek online, mengakui profesi sopir taksi online sangat berisiko. Karenanya pantang mengabaikan risiko keamanan, seperti menerima orderan jarak jauh tengah malam dan bertransaksi di luar aplikasi. Kami dulu terlalu euforia menganggap bahwa transportasi ini cukup aman ya, karena kita merasa melakukan pekerjaan dengan unit kendaraan kita sendiri. Kita baru sadar menjadi driver online itu resikonya besar sekali dan cukup membahayakan dan terbukti bisa jadi sasaran empuk tindak kejahatan. Bisa dengan mudahnya dibegal gitu kan. Contoh misalnya kasus yang belakangan ini kan orderannya selalu panjang, orderan jauh. Karena kejar setoran gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau ngambil orderan ini walaupun sebenarnya sangat riskan. Misalnya jam 9 malam atau jam 10 malam ke arah luar kota misalnya gitu. Saat ini sistem keamanan yang terdapat pada aplikasi dinilai belum efektif mengantisipasi kejahatan yang mengincar sopir taksi online. Sebenarnya upaya memang sudah ada, tapi mungkin kurang efektif karena dia sudah memasang tombol tertentu untuk darurat di aplikasi Mitra. Nah, tetapi sebenarnya saya nggak pernah ngelihat bahwa itu benar-benar efektif, karena tetap banyak sekali pembegalan dan lain-lain. Kriminolog Universitas Indonesia Anggi Aulina menilai mobil pribadi yang digunakan sebagai taksi online gampang dijual, sehingga sopir taksi online rentan jadi sasaran perampokan. Yang diincar oleh pelaku kejahatan itu pasti uang. Artinya barang itu bisa diuangkan kembali, gitu ya. Mobil bisa dijual kembali. Menurut Anggi, dalam menjalankan profesinya, sopir taksi online perlu dilindungi oleh seperangkat fitur keamanan yang disediakan oleh aplikator transportasi online. Saya menilai fitur-fitur keselamatan itu memang menjadi bagian dari perusahaan, menjadi bagian dari operasionalisasi pekerjaan. Jadi ini bukan soal kita membuat sistem keamanan karena khawatir ada kejahatan, tapi memang artinya keselamatan itu bagian gitu dari pekerjaan itu sendiri, operasionalisasi dari pekerjaan, sehingga perusahaan memang dapat membentuk gitu ya desain-desain atau fitur-fitur yang dengan mudah diakses oleh driver.
Kami mencoba menghubungi perusahaan aplikator transportasi online untuk mengetahui lebih jauh fitur dan standar keamanan yang disediakan bagi mitra sopir. Namun tak ada yang bersedia memberikan keterangan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan telah mengatur standar minimal yang harus dilaksanakan aplikator transportasi online. Salah satunya mengenai aspek keamanan pengemudi. Kalau keamanan ini di dalam kami ini ada yang namanya fitur untuk informasi gangguan keamanan gitu ya. Fitur gangguan keamanan ini di dalamnya itu harus ada, pertama terdapat informasi berisi alamat email, nomor telepon dan atau SMS pengaduan di dalam kendaraan. Kemudian yang kedua terdapat fitur pengaduan pada aplikasi. Nomor tiga ini terdapat fitur tombol darurat atau panic button pada aplikasi bagi pengemudi dan penumpang. Jadi di dalam fitur itu nanti akan ada muncul semacam bantuan darurat gitu ya, bantuan darurat. Nah nanti di dalamnya ada panggil bantuan darurat, tombol yang harus diklik oleh pengemudi atau penumpang. Hingga kini belum ada aduan terkait fitur keamanan pada aplikasi transportasi online. Namun jika ada pelanggaran, aplikator akan dikenai sanksi. Untuk yang pengaduan terkait dengan keamanan ini memang belum kami terima, nanti kita akan melakukan pengecekan gitu ya. Selanjutnya pengecekan atau mungkin ada aduan masyarakat, nanti kita akan membuat surat teguran kepada aplikator. Jika surat teguran itu tidak diindahkan, gitu, tidak dipenuhi oleh aplikator, maka bisa saja aplikasinya kita suspend. Lalu, apa yang harus diwaspadai sopir taksi online agar terhindar dari tindak kejahatan? Usahakan untuk menerima order yang dari aplikasi, bukan yang dari luar aplikasi. Kita bela-belain sampai malam kadang-kadang. Ya kalau terjadi kasus seperti ini yang kayak di kemarin terjadi di Cianjur ya, sedikit ngeri lah. Kewaspadaan itu nomor satu. Jadi sebelum kita jemput itu order, kita analisa ordernya juga. Karena di aplikasi penumpang itu ada histori berapa jumlah akun penumpang itu bisa ada ordernya. Orderannya itu jemputnya di mana, apalagi jauh ya, tujuannya kemana. Berdasarkan itu feeling saya main nih, orderan ini benar apa enggak gitu, aman apa enggak. Belum adanya sistem keamanan yang efektif pada aplikasi taksi online mendorong sejumlah sopir mendesain sistem keamanannya sendiri. Salah satunya dengan membuat grup WhatsApp agar para sopir taksi online bisa berbagi informasi. Kita punya WhatsApp group atau punya social media group, lalu saling pantau. Misalnya saya harus ke daerah yang saya nggak tahu, saya minta dipantau karena kemungkinan akan kita bisa menanyakan atau bisa share log live dan lain-lain. Potensi perlindungan secara langsung memang nggak ada, tapi pemantauan lah ya, dipantau oleh teman-teman di komunitasnya atau di organisasinya, itu yang paling umum terjadi gitu. Valeri, sopir taksi online perempuan asal Palembang, mendesain fitur keamanan mandiri. Sejak 2019 lalu, ia memasang teralis pembatas dengan jok sopir. Langkah ini dinilai efektif mencegah tindak kejahatan yang dilakukan penumpang. Sopir taksi online rawan jadi korban kejahatan. Meski demikian, banyak di antara mereka yang tak punya pilihan selain terus menjalani profesi ini, seperti Gayflin Trise. Pasti ada sih trauma itu. Sekolah saya nggak tinggi gitu, saya nggak terlalu pinter lah gitu. Jadi saya ngerasa kayaknya inilah kerjaan yang paling gampang, simple, nggak pakai ijazah, nggak pakai apa gitu kan. Saya bisa jalanin gitu. Sedangkan saya SMP aja nggak sampai lulus. Senada dengan Gayflin, Ujang Usman yang pernah menjadi korban perampokan oleh penumpang memilih tetap menjalani profesinya. Kini Ujang mengurangi jam kerja di malam hari. Kalau ada trauma masih, iya memang ada. Apalagi di jam malam, di sekitar jam 8, 9, 10. Saya itu selalu waspada. Setelah kejadian
Saya batasin karena istri juga udah mengingatkan terus jangan sampai malam-malam gitu. Cukup sampai jam 10, jam 11. Agar terhindar dari tindak kejahatan, setiap pengemudi taksi online patut mewaspadai risiko kejahatan saat menerima order. Yang paling penting juga adalah usahakan untuk menerima order yang dari aplikasi, bukan yang dari luar aplikasi. Bila mana penumpang di dalam perjalanan tiba-tiba minta berhenti dan memasukkan penumpang baru, itu sangat riskan sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk kejahatan. Kemudian ada permintaan penumpang untuk menunggu, akan ada orang lain yang akan membayar dari pihak keluarganya atau temannya atau saudaranya. Itu kita segera harus berhati-hati. Tak hanya penumpang sebagai konsumen, pengemudi taksi online sebagai mitra aplikator juga berhak atas perlindungan keamanan. Setiap aplikator transportasi online bertanggung jawab mewujudkannya sesuai aturan yang berlaku. Setiap aplikator harus memenuhi standar pelayanan minimal tadi dan juga memperhatikan kondisi pengemudi khususnya, karena kan pengemudi ini kan rentan juga begitu. Bagi sopir taksi online, waspadalah saat mengantar penumpang pada malam hari. Perhatikan keselamatan dan keamanan diri saat bekerja. Jangan bertransaksi di luar aplikasi karena resikonya Anda tanggung sendiri. Kenali modus kejahatan yang dekat dengan keseharian Anda agar tak jadi sasaran berikutnya. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Faisal Al-Ansori, sampai jumpa.